dari bahan duplek atau triplek ya. Ini adalah Russian block atau kita sebut ini biasanya ya sebut dengan tangram gitu. Sebenarnya ini bisa dibuat masing-masing gitu ya, contohnya dari bahan duplek atau triplek ya, tapi ini aku udah punya yang jadi. Nah, kita akan bahas dulu ya secara keseluruhan bahwa memang di dalam permainan ini gitu, nah ini betul memenuhi standar nasional Indonesia gitu ya, standar untuk permainan, keamanan bermain. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada peringatan yang menyatakan bahwa alat permainan ini gitu ya, tangram ini tuh nggak bisa digunakan untuk anak yang usianya di bawah 3 tahun karena tadi ya, karena seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, karena khawatir tertelan, kemudian bisa juga ini nanti jadinya salah penggunaan gitu. Nah, hal ini memiliki bagian-bagian yang kecil ya, segede-gede ini. Kalau bisa gitu, jangan sampai tercecer kemana-mana ketika nanti setelah bermain ya. Nah, oke, kita lihat dulu. Ini adalah papan tripleknya yang digunakan untuk kayak menyusun bentuk-bentuk yang nanti kita bisa bentuk ya. Nah, secara keseluruhan tangram ini ataupun Russian block ini memiliki tujuan untuk mengembangkan aspek matematik anak gitu ya, kecerdasan matematika anak. Pertama, kita mulai mengenal tentang bentuk bangun datar ya, ada persegi panjang, kemudian persegi, kemudian ada lagi angkare, kemudian ada bentuk lain gitu yang kita bisa kenalkan ke anak. Selain itu, ada juga kita bisa mengenalkan terkait terkait warna-warna yang ada di sini. Untuk anak, kita kenalkan warna-warna primer dan warna-warna yang memang sangat mudah dibedakan gitu. Jadi kalau untuk anak usia dini kita nggak perlu kenalin ini hijau toska, ini hijau apa lagi ya, hijau mint, ini hijau apa. Yang pasti untuk permulaan kita kenalkan bahwa warna ini adalah hijau. Nah, ini hijau gitu kan, ini kerudung hijau juga gitu. Jadi kita kenalkan terlebih dahulu warnanya satu, itu hijau gitu kan. Terkait gradasi dan tone warna, nanti itu ada tahapan selanjutnya. Nah, di sini juga di kertas petunjuk sini ada beberapa bentuk yang bisa kita buat ya, beberapa bentuk yang bisa kita buat dari permainan tangram ini. Nah, mulai membentuk huruf gitu kan, dari mulai membentuk huruf, membentuk angka, kemudian ini membentuk hewan ataupun orang ataupun rumah. Jadi sesuai dengan imajinasi dari anak-anak didik kita. Nah, kemudian bagaimana sih gitu supaya kita bisa mengenalkan alat permainan ini pada anak kita? Ini dikatakan sebagai mainan itu karena memang kita tidak memberikan unsur edukasi ataupun petunjuk terlebih dahulu cara memainkannya bagaimana gitu. Jadi anak istilahnya kalau bahasa kitanya itu dipersilahkan untuk bermain bebas. Sekarang kita praktek cara bermain. Teman, kita udah punya ini ada kertas petunjuknya dan ini adalah bentuk-bentuknya. Kita bisa belajar bersama anak bahwa bentuk persegi panjang itu bisa dibagi menjadi 2 bentuk seperti ini, dan bentuk-bentuk yang lainnya pun sama gitu. Misalkan kayak gini. Nah, kemudian juga bisa kasih tantangan kepada anak-anak kita, misalkan kayak coba teman-teman silahkan susun satu full gitu ya, kita susun full tangram ini. Nah, biarkan anak kita berkreasi terlebih dahulu, mau dibuat jadi seperti apakah ini. Nah,
Oke, yang pasti bentuk-bentuk yang udah ada di sini nanti kita akan menyesuaikan dengan kotaknya. Nah, ya, biarkan anak itu untuk memecahkan masalahnya sendiri terlebih dahulu ya. Di situ kita akan belajar bahwa tidak setiap masalah itu perlu diselesaikan oleh orang dewasa. Artinya dia akan belajar memecahkan masalahnya sendiri. Nah, oke. Selain itu, kita juga bisa memberitahu ke anak bahwa saat kita merasa kesulitan, kita bisa meminta bantuan gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kita ngasih tahu anak harus dikerjain sendiri, tapi kita juga tidak mengajarkan cara meminta bantuan. Kita nanti kasih tahu gitu cara meminta bantuan seperti apa. Memang agak ngeselin sih, waktunya lama, tapi selain itu juga kita bisa mengajarkan ke anak tentang keuletan untuk mencapai sesuatu. Nah, setelah itu kita susun lagi set. Nah, selain pembelajaran yang lain, kita bisa kenalkan terkait pola kepada anak, pola matematik seperti pola matematika seperti ini. Misalkan kayak pola hitam, hijau, hitam, hijau, hitam, hijau, lalu selanjutnya adalah hitam. Bisa kita pakai gunakan dua pola yang lain, misalkan seperti ini. Bu guru punya dua ungu, misalkan ya, dua ungu, satu biru, kemudian dua ungu, kemudian selanjutnya apa? Satu biru. Nah, ini adalah pola matematika gitu. Oke guys, kita akan selesaikan terlebih dahulu. Nah, selesai teman-teman. Ini udah disatukan berdasarkan papan yang ada ya. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe.